Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, maaf nih mengganggu. Kami sengaja datang nih karena sesuatu yang penting, Gus. Hmm. Ramainya netizen yang sekarang balik menghujat Gus Miftah. Nah, kalau menurut Gus Ropi sendiri, sebetulnya kenapa hal itu terjadi? Apakah itu slip tang, kesengajaan, atau memang sesuatu memang disengaja kalau menurut Gus Ropi? Iya, terima kasih kepada kawan-kawan media. Jadi dari mulai pagi semenjak beredarnya video ucapan Gus Miftah yang berkaitan tukang ST itu ya. Betul. Nah, saya ingin menyampaikan ada kaidah di grupnya santri ini Gus Dur itu saya sempat diskusi ya, bahkan sharing, berdebat, terus kemudian sampai mengatakan ini Gus Miftah lagi digoreng-goreng gitu kan. Lalu saya menyampaikan ini bukan persoalan goreng-menggoreng. Barang itu digoreng kalau ada bahannya, betul nggak? Jadi bahannya yang dari Gus Miftah itu yang berkaitan dengan mengatakan yang sangat tidak pantas, tidak tepat kepada penjual ST itu, saya sampaikan itu salah, nggak boleh. Pendakwa, penceramah itu harus bertutur kata yang baik, yang lembut. Tapi saya menduga Gus Miftah mungkin terlalu euforia, apalagi beliau ini jadi pejabat juga, jadi pendakwa yang lagi digandrungi terus plus pejabat, sehingga ucapannya itu akhirnya menjadi rame dan menjadi bumerang. Nah, di pagi itu saya sudah sampaikan, ada Yai Ago, ada Yai Rocky, ada banyaklah di grup yang kebetulan saya sebagai admin, pendiri grup santri ini Gus Dur. Simple kok urusan Gus Miftah itu, klarifikasilah, minta maaflah, dan datanglah. Supaya apa? Supaya tidak digoreng-goreng. Nah, alhamdulillah 30 menit atau 1 jam kemudian saya mendapatkan kiriman video Gus minta klarifikasi dan minta maaf. Itu baik ya, sesama muslim, sesama manusia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan Gus Miftah mengakui kalau ucapan itu tidak pantas dan salah. Tetapi kadang-kadang Allah itu punya cara kepada hambanya itu. Mungkin Allah mau ngangkat nih derajatnya orang penjual es dengan cara sudah dikasih hujan, orang jualan ST ini keliling kemana-mana, lakunya cuma 10.000. Lalu kemudian terjadilah ucapan Gus Miftah yang semacam itu. Jadi ibaratnya Gus Miftah sedang diuji sama Allah, dihujat netizen seluruh tanah air, hampir seluruh media memberitakan tentang Gus Miftah itu. Tapi saya sebagai seorang Nahdien, santrinya Gus Dur, santrinya Yai Said Agil Sirot, saya nggak akan ikut-ikutan menghujat itu. Kenapa? Karena Gus Miftah sudah melakukan klarifikasi, minta maaf, dan datang. Kan itu kan? Ya memang manusia itu kan macam-macam, mangkel, masih nggak terima. Kalau saya simpel, selama orang itu mau minta maaf, kemudian berjanji untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi, maka kita apresiasi, kita acungi jempol lah kepada Gus Miftah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi para penceramah, pendakwah, entah yang ngaku sebagai Habib, entah yang ngaku sebagai Gus, entah yang ngaku sebagai Kiai. Tidak boleh dalam berdakwah, berceramah ada tutur kata yang kurang pantas, yang tidak baik. Karena penceramah, pendakwah itu adalah toladan. Makanya saya tidak mau jadi penceramah, ya takut gimana ya, godaan penceramah ini kan dia datang diciumin tangannya, kadang-kadang sifat riak muncul, sifat sakar PDW muncul. Nah, dengan kejadian Gus Miftah ini menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Bila perlu pemerintah juga, dulu kan ada tuh
usulan sertifikasi halal. Tadi sahabat kami, senior kami Yai Maman Imanul Haq juga di komisi yang berkaitan dengan Kemenak juga minta penceramah-penceramah ini harus ada sertifikasi. Bukan sertifikasi halal, sertifikasi penceramah. Karena banyak sekali Habib-Habib, oknum Habib itu yang khurafat, yang memprovokasi, ceramah bawa pedang. Ini apa-apaan ini? Senting itu saya katakan. Ceramah kok bawa pedang, ceramah kok menghujat kayak gitu-gitu. Kalau Gus Miftah kan guyon sambil itulah. Tapi itu tetap salah. Kata-kata yang begitu itu harus dihindari betul. Jadi harus uswah, harus dengan kebaikan, tutur katanya, perilakunya. Ya akhirnya Allah memberikan, mengangkat derajat orang dari dihina dulu. Tadi ada Welim apa? Welim yang ngasih 100 juta. Coba mimpi apa itu orang jual ST itu. Terus kemudian diangkat jadi banser di daerah Yogyakarta. Terus teman-teman Ansor juga ngasih umroh. Coba dihitung itu. Hanya karena goblok. Yo dolan ST-mu kayak begitu itu. Gitu kan? Makanya ambil hikmahnya. Tapi jangan ditiru penjual ST di tiap pengajiannya kiai atau habaib jual ST keliling. Siapa tahu dihina kan itu. Siapa tahu dihina ada yang urunan lagi. Indonesia ini memang unik memang. Bener, hanya karena begitu loh rezeki langsung gerojok. Coba dihitung 100 juta. Terus umroh ada itu dari Fahrul Rozi, Ustadz Fahrul Rozi yang langsung itu. Terus kemudian ada dari Ansor. Nggak tahu kapan lagi gitu loh. Nah, kalau penjual ST-nya pinter, dia akan menyampaikan tuh ke media. Saya ingin terima kasih kepada Gus Miftah atas penghinaannya. Dengan dihina ini alhamdulillah saya dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka akan menjadi sesuatu kekeluargaan. Gus Miftah juga ya aku Julu Sepuroni tadi kan juga sudah minta maaf, sudah datang kan ke rumahnya. Ya sudah, clear, jangan digoreng-goreng lagi kalau menurut saya gitu. Nah, mudah-mudahan Gus Miftah juga mengambil hikmah biar nggak selengean, karena Gus Miftah ini setelah jadi pejabat nggak boleh lagi selengean, kata-kata ngomong burung, gajah, apa itu kan ada tuh seperti itu. Nah kalau saya bukan Gus, kalau saya panggil aja Cak Ovi, saya jauh lebih bahagia karena begini Mas, memang saya sampaikan nih ke teman-teman wartawan, tolong dong jangan panggil Gus kepada saya. Kenapa Gus? Karena saya bukan putranya Kiai. Nggak bisa Gus, karena algoritmanya di YouTube atau di Google itu sudah melekat nama Gus Rofi. Iya, tapi jadi di pencarian itu gampang gitu loh. Saya malu, saya ini dalam ilmu agama masih perlu belajar, perlu ngaji dalam hal perilaku, bagaimana kepada istri, bagaimana kepada teman. Saya masih belum bisa sempurna, belum bisa membahagiakan itu. Makanya saya sampai bikin channel Kata Cak Ovi ada, Main Mata Cak Ovi ada. Karena ngapunten ada juga orang yang sewot kepada saya. Ada oknum pengurus PBNU itu mengatakan, lah yang ingin dipanggil Gus siapa? Saya nggak paten dipanggil, nggak penting bagi saya nama panggil, nggak penting. Yang paling penting adalah khairun nas anfa'u linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Orang lain siapa? Nggak melihat. Mau miskin, kaya, Kristen, Buddha, Hindu, kamu harus berbuat baik kepada mereka. Itu Gus Dur mengajarkan seperti itu. Saya ceramah bisa, ceramah itu cuma ngapal hadis, ngapal ayat, terus punya keberanian, ngomong. Kan itu aja penceramah, enak mulai kok duit. Solawatan juga gampang Mas, mimpin solawatan, bondo serban, bondo tasbih, bawa tongkat kan itu. Gampang yang begitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana perilaku keseharian, bagaimana orang susah datang ditolong, bagaimana orang lapar bisa makan. Nah, saya punya restoran rawon bidadari, bubur ayam bidadari. Kalau ada musafir yang diusir istrinya, udah nginep di sini aja, itu di belakang itu ada. Sampai persoalan selesai, saya bantu. Ya, teman-teman media kalau mau ngopi, minum, kesini aja. Jadikan tempat untuk nongkrong, untuk diskusi, untuk apa aja silakan, nggak masalah ya. Ada pertanyaan lagi? Ini Gus, tadi berkaitan dengan banyaknya pihak yang memberikan kepada
menjual es itu. Apa diperlukan juga hal itu dilakukan oleh apa tadi? Salut Gus. Apa namanya tadi? Ya, itu. Bonus Dari reward reward juga dari Rawon Bidadari. bukan dari Gus Miftah. Nah, untuk masalah Gus Miftah, kayaknya ketika Gus Miftah datang ke sana pasti ya memberi lah. Iya. Nggak mungkin nggak memberi. Mungkin Gus Miftah nggak mau ngomong. Oh. Nanti kalau ngomong dibully lagi. Dibully Kan. lagi, salah. Sekarang ini eranya era apalagi kan ada politik kemarin. Gus Miftah di kubu mana. Terus kan betul. seperti itulah. Makanya walaupun saya beda pandangan politik kepada Gus Miftah, tapi kalau orang sudah minta maaf, sudah minta ampun, sudah klarifikasi, terus kita masih menghakimi, kita ini dolim banget berarti. Berarti kita ini bukan manusia lagi. Nah, untuk banyak orang memberi hadiah sama Son Haji. Ada yang ngasih umroh 2, ada yang ngasih uang 100 juta. Kalau saya beda. Kalau saya sebagai owner Rawon Bidadari, bubur ayam Hot Bidadari, dua-duanya saya kasih voucher Gus Miftah dan Pak Son Haji, monggo dateng ke Lebak Bulus Rawon Bidadari, makan gratis seumur hidup. Ya. Jadi nggak ada saya, oh ini harus disodako, ini harus enggak. Orang bertobat, orang klarifikasi, orang minta maaf, itu berarti orang yang sadar diri. Ya Allah, terima kasih saya diingatkan melalui penjual es teh. Jadi Gus Miftah insya Allah ke depan tidak akan lagi berceramah yang semacam itu. Jadi monggo Gus Miftah dan keluarga, monggo Pak Son Haji, pintu Rawon Bidadari Lebak Bulus terbuka. Ini markasnya para wartawan ini kan gitu kan. Iya. Untuk menikmati Rawon Bidadari, bubur ayam Hot Bidadari seumur hidup. Seumur hidup. Ya, pegang ucapan saya. Seneng saya itu kalau melihat orang rukun, orang damai, itu saya bahagia. Saya nggak mau jadi kompor, saya nggak mau memprovokasi, kan gitu. Karena manusia itu ya tak luput dari dosa dan kesalahan. Saya pun sebenarnya manusia itu, kata ada seorang, saya punya seorang abi ya di daerah Kalibata. Gus, hakikate awak dhewe iki padha karo kakus. Kakus itu WC. WC berjalan. Betul nggak? Sampean itu kan bawa apa sih sebenarnya? Kotoran. Bawa kotoran. Cuman sama sampean kan ditutupi. Sama Allah ditutupi. Nah, kita ini kotoran berjalan sebenarnya. Gitu loh. Jadi jangan sombong, jangan congkak kalau masih bentuknya manusia. Karena manusia itu hakikatnya membawa kotoran. Jangan sampai kotoran itu jatuh, jangan sampai aib itu terbuka, kan seperti itu. Harus itu. Gimana? Oke. Ya, Cukup ya? Alhamdulillah, mantap.